Timnas Indonesia U17 akan memulai perjalanan di Piala Dunia U17 2023 pada 10 November 2023 mendatang. Pasukan asuhan Bima Sakti akan menjamu Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Mendapatkan keunggulan menjadi tuan rumah, skuad Garuda Asia tetap memasang target tinggi, di mana hal ini diungkapkan oleh Kapten Timnas Indonesia Iqbal Gwijangge. Namun demikian, ia tak terlalu mempedulikan berapa jumlah gol yang akan dicetak oleh pasukannya. Namun pemain 17 tahun ini ingin skuad Garuda Nusantara lolos ke penyisihan grup terlebih dahulu. Tak lupa, ia meminta para supporter untuk mendukung skuad Garuda Asia ketika berlaga di Piala Dunia nanti. Beberapa waktu lalu, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti menuai kontroversi usai mencoret mayoritas pemain diaspora yang menimba ilmu sepak bola di luar negeri. Dari sekian banyak pemain diaspora yang dipanggil seleksi, hanya tersisa Wilber Lisco de Halim Jardim asal Brazil yang bertahan di skuad yang menjalani TC di Jerman. Padahal perhelatan Piala Dunia U17 sudah di depan mata. Ajang prestisius ini akan dihelat mulai 10 November hingga 2 Desember mendatang. Bima Sakti kemudian memanggil dua pemain diaspora tambahan, yakni Amar Reham Brikic dan Coyun Damanik dalam pemusatan latihan di Jerman. Terkini jelang kick-off Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 ketambahan satu pemain baru, yakni Muhammad Syamsul Rifai, pemain Persikabo 1973. Berdasarkan rilis PPOPM Kabupaten Bogor, Syamsul bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Jerman pada 5 Oktober lalu. Kanada U17 sempat mendapatkan penolakan dari Timnas Indonesia U17 untuk menggelar laga uji coba. Penolakan ini pun bukan tanpa sebab. Dalam hal ini, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menjelaskan alasan kenapa menolak Kanada U17. Ia menyebut bahwasannya Garuda Asia tak bisa menerima lawan sekelas Kanada dan Meksiko lagi. Pasalnya saat ini sudah memasuki masa kritis di mana menghindari pemain dari cedera. Ini karena Piala Dunia U17 tinggal menghitung hari. Oleh sebab itulah dipertimbangkan Timnas U17 tak melawan tim-tim kuat. Kini diungkapkan oleh salah satu akun X, yakni @canmn2updates, Kanada pun dikabarkan sudah mendapatkan calon lawan pengganti Timnas Indonesia U17 yakni Argentina. Sementara itu diwartakan Timnas Indonesia U17 akan melakoni laga uji coba terakhir, yakni melawan klub Rusia Torpedo Moskow. Laga ini dikabarkan akan berlangsung secara tertutup. Timnas Indonesia selaku tuan rumah tergabung di grup A Piala Dunia U17 2023. Mereka akan bersaing dengan Panama, Ekuador, dan Maroko. Erick Thohir pun mengajak seluruh pecinta sepak bola tanah air untuk ramai-ramai menyemarakan Piala Dunia U17, khususnya dengan mendukung tim asuhan Bima Sakti. Di Surabaya, Timnas Indonesia U17 akan bertanding mengarungi penyisian. Kita tahu bersama kota ini memiliki masa pecinta sepak bola fantastis. Dukungan mereka akan sangat berarti buat timnas kita. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Surabaya bisa menjadi tuan rumah yang baik, kata Erick Thohir. Klub asal Belgia KMSK Deinze membocorkan kondisi terkini wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang kemungkinan bakal absen pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Sebab melalui laman website resmi mereka, klub kasta kedua Liga Belgia ini menyebut bahwasannya sang pemain masih harus absen beberapa minggu ke depan karena cedera yang dialaminya semakin parah. Kondisi Marcelino ini tentu membuat supporter Timnas Indonesia ketar-ketir. Hal ini mengingat sang wonderkid menjadi pemain penting dalam skuad asuhan Sintayong. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup F bakal melawan Irak pada 16 November mendatang. Pemain Timnas Indonesia Sandi Walsh secara terus terang membocorkan misi rekan timnya, Jordi Amat. Sandi mengatakan, Jordi memiliki misi menjadi mentor yang baik bagi para pemain muda di skuad Timnas Indonesia. Salah satu bek muda yang menonjol di skuad Timnas Indonesia adalah Rizky Ridho. Dalam beberapa tahun terakhir, nama ex-pemain Persebaya Surabaya itu selalu menjadi pilihan utama Sintayong di berbagai kelompok usia.
Selain Rizky Ridho, juga ada nama bek muda potensial lain seperti Muhammad Ferrari yang menjadi deputi Rizky Ridho di lini pertahanan Persija Jakarta saat ini. Juga ada nama Elkan Bagot yang tergolong pemain muda dengan pengalaman berkiprah di kompetisi sepak bola Eropa bersama dengan klub asal Inggris Ipswich Town. Kehadiran Jordi Amat pun juga menjadi jaminan tembok kokoh bagi Garuda. Timnas Thailand dan Timnas Indonesia telah memiliki agenda uji coba menjelang Piala Asia 2023 di Qatar awal tahun depan. Sementara Asosiasi Sepak Bola Thailand baru-baru ini juga mencapai kesepakatan dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang JFA. Menyusul Thailand, Timnas Indonesia juga berencana menggelar pertandingan uji coba sebelum Piala Asia dengan melawan tim terkuat nomor 2 di Asia setelah Jepang, yakni Iran. Tidak mau kalah dengan dua rivalnya di Asia Tenggara, Vietnam juga dikabarkan berniat menggelar laga pemanasan. Namun berbeda dengan Thailand dan Indonesia yang menjajal dua tim raksasa, Vietnam justru memilih tim yang lebih lemah. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF ini dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Tajikistan untuk menggelar laga uji coba. Nama Megawati Hangestri Pertiwi, gadis kelahiran Jember, Jawa Timur ini menjadi idola baru sebagai atlet voli perempuan di Liga Korea. Secara luar biasa, Megawati selalu mencetak poin terbanyak untuk timnya. Contohnya dalam 3 pertandingan awal pada kompetisi bertajuk Kopo V-League ini. Bahkan namanya makin melejit dalam daftar top skor sementara Liga Voli Korea Selatan musim ini. Contohnya pada Kamis 26 Oktober kemarin, Megawati mendapatkan pujian dari pelatih Hyungkook dari Pink Spiders Marcelo Abundanza usai membawa Daejeon Jungkwanjang Red Spark menang 3-2 pada lanjutan Liga Voli Putri Korea di Gimnasium Incheon Samsan. Torehan prestasi itu pun membuat Megawati menjadi idola baru publik Korea dan menjulukannya sebagai Megatron dan ninja berkerung dari Indonesia.